Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da. Sahabat-sahabat yang saat ini sedang ikhtiar pemulihan asam lambung dan psikosomatis, tentunya hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan semoga hari esok lebih baik dari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya izinkan saya untuk menyampaikan satu konsep rule terapi penyembuhan sakit asam lambung dan yang disertai dengan rasa takut berlebih, ya, rasa cemas berlebih, takut mati. Dimana di sini ada 17 langkah atau 17 rule yang alhamdulillah banyak sahabat-sahabat kita yang sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan 17 macam terapi yang insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Cara pemulihan untuk sakit asam lambung dan psikosomatis, langkah pertamanya adalah minum ramuan herbal, ya. Herbal alami, yaitu umbi garut santri, di mana umbi garut santri di sini mengandung 9 macam ramuan herbal lambung. Selain itu, umbi garut santri juga mengandung satu herbal relaksasi, di mana herbal relaksasi di sini dibutuhkan untuk mengendorkan otot-otot seluruh tubuh yang mengalami ketegangan akibat dari kecemasan berlebih yang selama ini dirasakan. Kemudian yang kedua, minum kolagen, ya. Di mana kolagen ini mempunyai banyak sekali manfaat. Manfaat dari kolagen ini diantaranya adalah untuk kolagen ini mengandung omega 3, 6, dan 9. Ini untuk perbaikan sistem otak, dimana ketika Anda mengalami asam lambung dan psikosomatis, itu sering mengalami keliengan, pusing. Nah, omega 3, 6, dan 9 ini berfungsi memperbaiki sistem saraf. Kemudian selain itu juga memperbaiki sistem jantung yang sering berdebar-debar, sering merasakan ser-seran, tiba-tiba ada seperti kaget. Nah, kemudian juga bermanfaat untuk melebarkan pembuluh darah, membangun jaringan sel-sel baru, ataupun juga menutup luka ketika ada yang mengalami asam lambung sehingga sampai ada iritasi lambung ataupun tukak lambung. Nah, ini kolagen sangat berperan sekali untuk ikhtiar untuk menambal atau menumbuhkan jaringan sel baru di dalam lapisan lambung. Selain itu ada juga kalsium, mengandung kalsium ini untuk memperbaiki fungsi tulang dan juga tenaga. Ada lagi protein yang tentunya ini menjadi sumber nutrisi yang sangat bagus sekali. Selain itu, kolagen ini juga sebagai antiseptik alami, kaya akan mineral. Ini herbal yang kedua, ya. Kemudian herbal yang ketiga, untuk yang kita rekomendasikan untuk pemulihan sakit asam lambung dan psikosomatis, yaitu adalah herbal relax. Nah, herbal relax di sini berfungsi untuk melenturkan alami spasme atau ketegangan dan kekakuan, di mana ketegangan dan kekakuan ini disebabkan oleh kecemasan, ketakutan berlebih, gelisah, panik. Inilah yang menyebabkan adanya ketegangan otot, ketegangan saraf, sehingga aliran energi atau aliran listrik tubuh itu akan banyak hambatan-hambatan di bagian-bagian tubuh yang mengalami ketegangan.
Yang paling sering dan banyak dirasakan itu biasanya di daerah dada. Di daerah dada kanan, dada kiri itu terasa berat, kadang nyeri. Untuk berjalan itu terasa ngos-ngosan, mudah capek. Nah, begitupun juga di perut, ketika mengalami ketegangan, kecemasan juga memicu ketegangan di otot perut, otot pinggang, pundak kanan, pundak kiri, dan juga menimbulkan rasa yang tidak nyaman di seluruh tubuh, pegel-pegel, gampang capek, lesu, dan sebagainya. Nah, herbal relax ini berfungsi untuk melenturkan otot-otot dan saraf seluruh tubuh yang mengalami ketegangan ini, mengalami spasme akibat dari cemas berlebih. Nah, selain itu herbal relax ini juga mempunyai fungsi untuk membantu menahan kecemasan yang berlebih. Ketika saat cemas, panik berlebih, minum herbal relax ini insya Allah bisa membantu menurunkan intensitas kecemasan ataupun ketakutan yang berlebih ini. Nah, semuanya baik kolagen ataupun herbal relax ini terbuat dari full herbal alami, ya. Jadi semuanya merupakan bahan-bahan herbal berkualitas. Sahabat yang dimuliakan Allah, yang saat ini sedang ikhtiar penyembuhan asam lambung, itu adalah herbal rekomendasi dari kami, ya. Kemudian yang kedua, itu tahapan yang kedua adalah setiap hari mendengarkan atau melakukan terapi hipnoterapi. Hipnoterapi sudah kita sediakan, silahkan setiap hari pagi dan sore lebih baik, mau tidur dan habis sholat subuh bagi yang muslim itu melakukan terapi menggunakan audio hipnoterapi. Silahkan, ini kita sediakan gratis di channel YouTube Santri Official. Namun jika sahabat-sahabat semuanya mengalami satu permasalahan khusus secara psikologis, itu bisa menghubungi kami untuk memesan audio hipnoterapi yang kita sesuaikan dengan kasus Anda, kasus psikologis Anda. Mungkin di masa remaja dulu mengalami satu tindakan kekerasan sehingga mengalami trauma berat, sehingga saat ini setelah dewasa itu baru memunculkan rasa-rasa yang aneh-aneh, ketakutan berlebih, kecemasan berlebih. Nah, di mana kecemasan, ketakutan berlebih ini merupakan satu reaksi adanya beban pikiran, di mana beban pikiran ini atau beban psikologis ini, beban psikis ini tidak ujuk-ujuk terjadi, tidak ujuk-ujuk muncul, tetapi ini adalah endapan masa lalu yang baru muncul saat ini. Nah, untuk menyesuaikan audio hipnoterapi ini dengan kasus Anda, disesuaikan dengan trauma Anda, maka Anda bisa memesan secara khusus audio hipnoterapi kepada kami. Tentunya karena untuk membuat satu audio hipnoterapi yang sesuai dengan kebutuhan Anda, dengan kasus Anda, ini membutuhkan satu proses analisa kasus, membutuhkan bedah kasus dan lain sebagainya. Ini ada maharnya, ya. Akan tetapi maharnya sangat terjangkau sekali bagi Anda semua. Silahkan. Akan tetapi ketika ingin atau menghendaki yang gratis, silahkan, itu sudah disediakan di channel YouTube Santri Official. Ini yang nomor 2, dilakukan 100 hari, ya. 100 hari, setiap hari malam dan pagi melakukan terapi audio hipnoterapi asam lambung dan kecemasan. Yang nomor 3 itu hindari membaca, menonton komunitas grup tentang penyakit dan kematian ataupun berita tentang COVID dan lain sebagainya. Berita politik yang Anda sendiri tidak mampu mengikutinya, tinggalkan, hindari, ya. Ini penting sekali karena banyak sekali sahabat-sahabat kita yang sedang sakit psikosomatis, ketakutan, kecemasan, itu sering baca-baca, browsing-browsing di YouTube, di Google, kemudian di grup-grup Facebook,
itu tentang penyakit-penyakit. Otomatis ketika setiap hari itu mengkonsumsi berita-berita tentang penyakit dan kematian, maka itu semuanya akan terekam di pikiran bawah sadar Anda semuanya, dan setiap hari akan semakin takut, semakin cemas, dan semakin panik. Makanya di rule terapi dari Santri Official itu hindari baca ataupun nonton ataupun komunitas grup Facebook ataupun WA ataupun yang lain yang membahas tentang penyakit-penyakit dan kematian ataupun berita politik dan COVID. Nah, itu yang nomor 3. Yang nomor 4 itu melihat video atau menyimak video tausiah. Itu sehari minimal 1 kali ya. 1 hari 1 kali video tausiah ataupun pengajian, kajian ilmu agama yang memotivasi, menambah ilmu kepada diri kita, menambah ilmu mengetahui tentang nikmat-nikmat Allah, cara bersyukur, cara mendekatkan diri kepada Allah, dan lain sebagainya. Dan juga kita sarankan menonton 1 video komedi yang mendidik, namun lucu ya, video komedi tapi juga ada pendidikannya, ada muatan pelajaran, muatan 1 motivasi di dalamnya. Itu silahkan kita rekomendasikan untuk menyimak video, 2 macam video, yang 1 tausiah dan yang 1 adalah video komedi yang ada nilai pendidikannya atau pelajaran yang bisa diambil. Yang nomor 5 itu makan setiap 2 jam sekali. Itu 5 sampai 10 suap. Makannya nasi ya. Makannya nasi, jangan bubur, nasi uduk jangan, karena di dalam bubur ataupun nasi uduk ini ada santannya. Makanya makannya nasi agar apa? Agar tidak lemas. Itu yang nomor 5. Yang nomor 6 minum manis. Bisa gula batu. Itu minum setiap 3 sampai 4 jam sekali. Seberapa banyaknya? Ya kira-kira 2 sendok makan gula batu, dikira-kira saja. Boleh dicampur dengan teh ataupun boleh langsung minum manis gula batu itu. Kenapa harus minum manis? Ya biasanya sahabat-sahabat yang mengalami psikosomatis, ketakutan, kecemasan berlebih, ini gula darahnya drop di bawah 110. Padahal normalnya 110 sampai 150 sampai 170. Ketika di bawah 110, nah itu bisa menyebabkan lemes, lemah, mata buram, keliengan, dan lain sebagainya. Makanya kita sarankan minum manis, gula batu ataupun gula merah itu setiap 3 sampai 4 jam 1 gelas. Di mana gulanya itu sekitar kurang lebihnya 2 sendok atau 2 ruas jari lah ya. Itu yang nomor 6. Yang nomor 7 itu minum air putih. Nah, minum air putih 1 gelas setiap jam. Berapa banyaknya air putih yang harus dikonsumsi? Sebanyaknya adalah berdasarkan berat badan masing-masing. Estimasinya 5% dari berat badan. Jadi misalnya berat badan Anda 50 kilo, maka 5%-nya adalah 2,5 liter. Maka setiap hari Anda harus konsumsi air putih itu 2,5 liter. Atau paling mudahnya itu 1 gelas setiap 1 jam supaya tidak kekurangan cairan. Sehingga ketika kekurangan cairan otomatis ya badan lemes, mata kabur, keliengan juga. Cukupkan kebutuhan asupan air putih ini. Itu yang nomor 7. Yang nomor 8, baca sholawat Jibril 200 kali setiap habis sholat fardu atau sehari 1000 kali, jangan sampai kurang dari 1000 kali. Yang nomor 9, lakukan sholat malam bagi yang mampu, silahkan. Bagi yang pengen cepat disembuhkan oleh Allah, kita rekomendasikan untuk melakukan sholat malam. Sholat malam apa ya saja yang harus dilakukan? 1, sholat taubat. Yang kedua, sholat hajat. 2 macam sholat sunnah ini dilakukan di sepertiga malam terakhir, itu lebih bagusnya. Setelah sholat silahkan Anda memohon, berdoa, nangis sama Allah, memohon disegerakan kesembuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nomor 9. Yang nomor 10, setiap habis sholat membaca Al-Quran minimal 3 ayat.
baca Al-Quran minimal 3 ayat setiap habis sholat, atau dikumpulkan jadi satu dalam satu hari itu ya sekitar 15 ayat atau satu halaman minimal berarti satu hari itu minimal satu halaman. Syukur bisa lebih dari itu, 1 juz, setengah juz, atau apa silahkan sesuai kemampuannya masing-masing. Yang nomor 11, membaca hauqalah 100 kali setiap habis subuh. Hauqalah itu apa? Hauqalah itu kalimat la haula wala quwata illa billah, bahwa sesungguhnya tidak ada kekuatan daya apapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dibaca 100 kali setiap pagi hari. Habis subuh. Nah, apa manfaatnya membaca hauqalah 100 kali? Nah, ini kita dapatkan dari ijazah guru kita. Barang siapa yang membaca hauqalah la haula wala quwata illa billah 100 kali setiap pagi, maka Allah akan memberikan keselamatan pada orang tersebut dari 99 macam penyakit. Nah, penyakit yang paling ringan adalah penyakit gelisah, susah, dan cemas. Maka ini adalah sangat pas sekali untuk melakukan treatment terapi dengan metrik ilahiyah, metrik Allah, dengan cara Allah yang sudah Allah kasihkan petunjuknya. Yang nomor 12 adalah melakukan sedekah pagi setiap pagi sebelum jam 8 atau masih waktu duha ya. Boleh uang, boleh makanan, ataupun boleh juga bersedekah dengan tenaga Anda. Nah, berkahnya apa, manfaatnya apa sedekah pagi? Ini juga didapat dari guru kita. Yang sedekah pagi di pagi hari maka akan diselamatkan dari 7 macam bala. Nah, ini kan luar biasa sekali, subhanallah. Melakukan sedekah pagi diberi keselamatan dari 70 macam bala. Yang nomor 13 yaitu ridho, memaafkan kesalahan semua orang. Siapa saja yang harus dimaafkan. Barangkali Anda mempunyai satu sakit hati dengan pasangan Anda, maafkan, ridhokan. Dengan saudara, kakak, adik Anda ada sakit hati, ada dendam, ada luka hati, maafkan, ridhokan. Kemudian mungkin juga dari orang tua Anda, anak-anak Anda, teman Anda, tetangga Anda, semuanya maafkan, ridhokan. Tidak ada gunanya menyimpan rasa dengki, rasa sakit hati, rasa kecewa berlarut-larut. Bisa jadi ini adalah salah satu pemicu di mana Anda, sahabat-sahabat sekalian, itu dicubit oleh Allah, dijewer oleh Allah dengan rasa sakit yang saat ini Anda alami. Maka untuk muhasabah diri, untuk introspeksi diri sekarang, mulai detik ini dan seterusnya, selamanya, sepanjang hayat kita, mudahkanlah untuk memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan pasangan kita, suami istri kita, kesalahan anak-anak kita. Mungkin mereka juga tidak sempurna. Suami istri kita juga manusia yang belum bisa sempurna. Dari orang tua kita juga tentunya banyak salah, banyak dosa. Maafkan, ridhokan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi maaf, ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang nomor 13. Selanjutnya yang poin ke-14 adalah hindari makanan-makanan sebagai berikut. Di antaranya hindari air kelapa, santan, gorengan, kacang tanah, pete, jengkol, pedas, kecut, kopi, jeruk, gorengan sudah tadi, coklat, durian, nangka, soda, mie instan, daging darat, semuanya hindari. Karena dari beberapa makanan ini tentu ada hal-hal yang bisa memancing naiknya asam lambung atau memancing naiknya trigliserid, sehingga ketika lemak darah
ini berproduksi lebih, maka akan memicu kekentalan darah sehingga akan menyebabkan pembuluh darah mengecil, aliran darah terhambat, energi terhambat, tidak lancar, sehingga semuanya atau Anda merasakan deg-degan, berdebar-debar, Anda merasakan keliengan, mata kabur dan lain sebagainya. Masih konsumsi makanan-makanan ataupun minuman yang sebenarnya kita rekomendasikan untuk sementara dihindari terlebih dahulu ya. Ya, misalnya kayak air kelapa, santan, gorengan. Ini kan juga di samping meningkatkan produktivitas asam lambung juga ada efek-efek yang ditimbulkan dari air kelapa ataupun gorengan ini. Nah, kemudian yang ke-15 ini ya, yang ke-15 itu adalah berkaitan dengan makanan yang boleh, yaitu silakan nasi, tahu, tempe, sop-sopan, sayur sop-sopan ya, timun, wortel, labu kuning, sawi, kentang sesekali silahkan, wortel, seledri, loncang, brokoli, sawi, pepaya, jagung manis, sayur asem diambil asemnya, kelor, jipang, oyong, ikan kolam, ikan sungai, alpukat, boleh sekali. Pisang, ini hati-hati pisang ya, ada beberapa pisang yang memicu menaikkan asam lambung, jadi ya hanya hati-hati saja, nanti diingat-ingat mana pisang yang membuat tidak nyaman. Kemudian bengkoang itu juga boleh, silahkan. Ini yang makanan yang boleh yang nomor 15. Untuk poin yang nomor 16 yaitu lakukan olahraga setiap hari. Olahraga yang paling pas, yang paling tepat untuk sahabat-sahabat yang sakit psikosomatis asam lambung adalah jalan kaki ya. Ingat, olahraga yang paling tepat adalah jalan kaki, boleh bersepeda atau jalan cepat boleh. Nah, berapa jauh? Nah, untuk jalan kaki ini pagi 100 langkah, sore 100 langkah. Jadi jangan banyak-banyak, baru melatih stamina, melatih fisik, jalan sekali, nggak pernah olahraga langsung 1 kilometer ya, pulang lemes. Jadi ya 100 langkah pagi, 100 langkah sore. Oke. Kemudian yang nomor 17 adalah zikir pernafasan. Ini adalah pernafasan diafragma. Ada pernafasan 4-5-6, ada pernafasan 6-7-8. Setiap hari minimal 5 sesi, setiap sesi ya 5 menit sampai 10 menit. Nah, pernafasan 4-5-6 itu apa? Pernafasan di mana tarik nafasnya pelan-pelan lewat hidung, 4 hitungan, tahan di perut, 5 hitungan, lepaskan 6 hitungan. Kalau 6-7-8 sama, tariknya pelan-pelan lewat hidung, 6 hitungan, tahan di perut 7 hitungan, lepaskan lewat mulut pelan-pelan 8 kali hitungan. Oke sahabat, lakukan rutin tahapan 17 tahapan ini selama 100 hari. Insya Allah atas izin Allah nanti akan mendapatkan progres perkembangan yang lebih baik lagi, lebih sehat lagi, lebih nyaman lagi. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.